Jadi kontrak dan juga dengan FTT itu ada berbeza sikit dekat situ. Kerana kita tak boleh nak bagi dia untuk masuk dan takkan ada coach pun nak berani nak masuk untuk. FAM Malaysia makin jauh dari prediksi. FAM mimpi ke Piala Dunia, satu pot dengan timnas Indonesia. Mimpi kok siang bolong. Tentu seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah dan tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bermohon doa kepada kami semua. Impian Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk membawa Harimau Malaya ke Piala Dunia kembali menjadi bahan perbincangan publik. Meskipun ambisi ini telah lama digaungkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Malaysia justru semakin tertinggal dari negara-negara tetangga, termasuk rival klasik mereka, Indonesia. Yang terbaru, Malaysia resmi masuk satu pot dengan Indonesia dalam pengundian kualifikasi zona Asia, sebuah fakta yang memicu cibiran luas. Mimpi Piala Dunia pun dinilai oleh banyak pihak sebagai mimpi di siang bolong, tanpa pijakan nyata di atas rumput hijau. Ambisi besar di tengah realitas pahit. FAM bukan kali pertama melontarkan ambisi untuk lolos ke ajang Piala Dunia. Target ini pernah dinyatakan dalam cetak biru pembangunan sepak bola nasional mereka, bahkan sejak era 1990-an. Kini, seiring dengan rencana Piala Dunia 2034 yang akan diikuti lebih banyak negara peserta, FAM kembali menyatakan bahwa mereka memiliki peluang realistis untuk tampil di pentas dunia. Namun, para pengamat menilai bahwa ambisi itu tidak didukung dengan langkah nyata. Pembangunan infrastruktur, pengembangan pemain usia dini, hingga kualitas liga domestik masih berada di bawah standar internasional. Banyak pemain muda Malaysia lebih memilih fokus pada pendidikan atau pekerjaan tetap daripada mengejar karir profesional sebagai pesepak bola, karena minimnya jaminan dan pendapatan dalam ekosistem sepak bola nasional. Satu pot dengan Indonesia. Simbol kegagalan atau kebangkitan? Pengundian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC baru-baru ini menempatkan Malaysia dan Indonesia dalam satu pot yang sama. Fakta ini tentu membuat sebagian publik Malaysia terkejut. Dulu, banyak pendukung Harimau Malaya yang memandang Indonesia sebagai pesaing satu level atau bahkan di bawah mereka. Kini, kenyataan berbicara sebaliknya. Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, berhasil mengubah wajah sepak bola nasional secara menyeluruh. Timnas Garuda berhasil mencatat kemenangan atas lawan-lawan kuat di Asia, naik peringkat FIFA secara konsisten, dan bahkan mengirim sejumlah pemain ke liga luar negeri, termasuk Eropa. Sementara itu, Malaysia justru mengalami inkonsistensi performa, tersingkir lebih awal di berbagai turnamen, dan terus menurun secara peringkat FIFA. Respons publik dan sindiran netizen. Masyarakat sepak bola Malaysia pun mulai kehilangan kesabaran. Alih-alih menyambut target ke Piala Dunia dengan semangat, mereka justru mencibir. Beberapa komentar tajam dari netizen antara lain, mimpi ke Piala Dunia tapi lawan Laos dan Kamboja aja masih susah. FAM kerjaannya cuma bikin konferensi pers dan slogan. Hasil? Nol. Satu pot sama Indonesia itu bukan kebanggaan. Itu peringatan bahwa kita ketinggalan jauh. PSSI udah lari maraton. FAM masih nyusun rencana lari-larian di koridor. Sindiran juga banyak beredar di media sosial seperti X, Twitter, Facebook, dan TikTok, di mana pengguna membuat konten humor yang membandingkan pencapaian Indonesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa bahkan menampilkan meme bertuliskan, "FAM, kita akan ke Piala Dunia. FIFA, mau naik tribun." Realitas sepak bola Malaysia, kualitas liga dan pembinaan lemah. Salah satu faktor yang menghambat kemajuan Malaysia adalah kualitas kompetisi domestik yang stagnan. Liga Super Malaysia terus dihantui oleh masalah keuangan, penurunan kualitas permainan, serta kurangnya penggemar di stadion. Tim-tim tradisional seperti Selangor FA dan Kedah Darul Aman FC tidak lagi menunjukkan dominasinya, dan pemain muda Malaysia kesulitan bersinar di tengah pemain asing yang tidak selalu memberi dampak positif. Berbeda dengan Indonesia, yang kini memiliki struktur liga yang lebih rapi, sistem promosi degradasi yang sehat,
serta kompetisi usia muda yang diperkuat. Ditambah dengan naturalisasi pemain diaspora, timnas Indonesia berhasil menambal kelemahan teknis dengan baik, sementara Malaysia masih berkutat pada pemain lokal dan belum bisa memaksimalkan potensi diaspora secara maksimal. Apa kata para pengamat? Analis sepak bola dari Malaysia dan Asia Tenggara mulai mempertanyakan arah kebijakan FAM. Menurut beberapa di antaranya, mimpi ke Piala Dunia bukan sesuatu yang mustahil, tetapi harus berdasarkan data, perencanaan jangka panjang, dan pencapaian bertahap. FAM harus sadar bahwa membangun tim nasional bukan soal bicara ambisi, tapi soal menciptakan ekosistem. Saat ini, kita bahkan belum bisa memastikan pemain muda Malaysia bermain reguler di liga lokal, ujar seorang jurnalis olahraga dari Kuala Lumpur. Pengamat lain menyebut bahwa FAM harus mulai berani mengambil keputusan besar, seperti melakukan perombakan struktural, mengundang pelatih asing berkaliber tinggi, dan memanfaatkan pemain diaspora Malaysia yang bermain di Eropa atau Australia. Indonesia jadi cermin, bukan lagi bayangan. Yang paling menyakitkan bagi sebagian pendukung Harimau Malaya adalah melihat Indonesia kini menjadi sorotan di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil melangkah ke fase gugur Piala Asia, menang atas tim-tim kuat seperti Vietnam dan Kirgistan, serta menunjukkan daya saing melawan tim Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Tidak hanya itu, PSSI juga sukses membangun kerjasama internasional dengan Federasi Eropa dan Timur Tengah, mengundang klub-klub besar Eropa untuk berkunjung, dan meningkatkan eksposur pemain ke luar negeri. Hal-hal ini membuat posisi Indonesia kini jauh lebih kuat secara teknis, strategi, dan finansial. Kesimpulan, mimpi sah, tapi harus bangun dulu. Tidak ada yang salah dengan bermimpi, termasuk mimpi FAM untuk tampil di Piala Dunia. Namun, tanpa kerja nyata, tanpa pembenahan sistemik, dan tanpa keberanian menghadapi kenyataan, maka semua itu hanya akan menjadi wacana kosong. Jika FAM serius ingin tampil di pentas dunia, maka mereka harus segera bangun dari tidur panjang. Mimpi memang indah, tapi jika terus terjadi di siang bolong tanpa aksi konkret, yang terjadi hanyalah harapan palsu yang berulang. Dan kini, satu hal yang pasti, jika Malaysia terus melangkah seperti ini, bukan ke Piala Dunia yang mereka tuju, tapi ke babak kualifikasi yang penuh mimpi, tanpa akhir. Beberapa waktu lalu, FAM kembali menegaskan ambisinya untuk lolos ke Piala Dunia dalam 1 dekade ke depan. Visi ini bukanlah hal baru, bahkan sudah digaungkan sejak era 1990-an. Namun, dari waktu ke waktu, sepak bola Malaysia justru terlihat stagnan, bahkan mundur jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan tentu saja Indonesia yang kini menunjukkan tren peningkatan signifikan. Dalam wawancara baru-baru ini, petinggi FAM menyebut bahwa target jangka panjang mereka adalah tampil di Piala Dunia 2034. Mereka menyoroti pembangunan infrastruktur, program pembinaan usia muda, serta kolaborasi dengan klub-klub luar negeri sebagai bukti keseriusan mereka. Tapi realita di lapangan berkata lain. Performa tak konsisten, ranking FIFA menurun. Alih-alih menunjukkan progres nyata, Malaysia justru mengalami penurunan ranking FIFA dan hasil buruk dalam ajang-ajang resmi. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Harimau Malaya kesulitan menembus dominasi negara-negara Asia Tenggara. Bahkan ketika menghadapi tim-tim non-unggulan, hasilnya jauh dari memuaskan.